Bab 636. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Para pejabat marah. Aku tidak bisa menunda eksekusimu lagi. Penjara lava. Raja Cho kembali hari ini, dan berbicara dengan wajah muram. Han Seokbong menundukkan kepalanya. Aku orang berdosa yang pantas dihukum mati. Saudaraku, lepaskan keterikatanmu yang masih hidup dan bunuh diriku. Petik 2. Raja Cho memandang Han Seokbong dengan sedih. Siapa Han Seokbong? Dia adalah satu-satunya teman raja, sejak dia adalah seorang pangeran. Han Seokbong mencintai dan menghormati Raja Cho, di luar statusnya sebagai raja. Aku akan mengatakannya lagi. Yang Ban dari kerajaan Huan ingin tahu keberadaan pembuat Red Palace Bow. Jika kamu tidak memberi mereka jawaban yang mereka inginkan, kerajaan ini akan dalam bahaya besar. Apakah kamu benar-benar tidak tahu keberadaannya? Iya. Benar-benar membingungkan. Raja Cho percaya pada Han Seokbong. Tapi, para pejabat adalah masalahnya. Mereka dengan keras menuduh Han Seokbong, sebagai pengkhianat yang meninggalkan kerajaannya. Mereka bersikeras menghukum Han Seokbong dan meredakan amarah Yang Ban, dengan mengeksekusinya. Ada banyak orang yang tidak menyukai Seokbong, dan mereka memanfaatkan kesempatan ini. Sifat adil Han Seokbong menciptakan perasaan krisis, bagi para bangsawan yang korup. Mereka tidak bisa melewatkan kesempatan emas ini untuk menyakiti Han Seokbong. Karena hal ini, Raja Cho tidak bisa melindungi Han Seokbong. Ini mungkin lancang, tapi, tolong lindungi putriku. Aku tahu, aku akan mengawasi Sua sebanyak mungkin. Dia akan kehilangan statusnya, tapi hidupnya akan dipertahankan. Raja Cho mengucapkan selamat tinggal pada Han Seokbong. Aku tidak akan menonton eksekusimu, saudaraku. Aku tidak ingin melihat akhirmu, dengan mataku sendiri. Tolong hidup panjang dan memperkuat kerajaan ini. Petik 2. Han Seokbong berdoa untuk kesejahteraan kerajaan, meski sudah berakhir. Raja Cho tidak bisa bicara lagi, dan buru-buru meninggalkan penjara lava. Kota yang luar biasa. Ibu kota kerajaan Cho, Kars. Itu semua jenis budaya seperti Pangaya. Rumah-rumah bergaya barat, hidup berdampingan dengan rumah-rumah oriental. Sementara, istana kerajaan menyerupai istana pada periode Silla. Itu terlihat jauh lebih besar dari Reinhardt. Hanya ada 5 kerajaan di benua timur. Tampaknya, ukuran masing-masing kerajaan melampaui ukuran kerajaan barat. Kain yang Grid potong dengan gunting, dan melihat sekeliling. Muto berbicara, ketika Grid menggerakkan tangannya tanpa istirahat. Aku akan menjelajahi kota, sebelum melihat raja. Aku perlu mencari tahu situasi pasar kerajaan Cho, dan akan dapat memberikan kesepakatan yang lebih cerdas kepada raja. Ya, bekerja keraslah. Bagaimana denganmu, Grid? Aku harus menemukan seseorang. Biarkan aku tahu nama mereka, dan aku akan mencari mereka. Tidak, aku sudah tahu di mana mereka berada. Aku mengerti. Grid tidak berencana untuk memberinya detail quest. Muto mengangguk dan mengulurkan tangannya. Itu, rampasan yang kita dapatkan dari berburu monster di sepanjang jalan. Itu adalah perjalanan 5 hari. Grid dan Muto memburu ratusan monster, sampai mereka mencapai Kars. Jumlah barang yang mereka peroleh adalah signifikan. Namun, metode distribusi barang adalah jika pemimpin parti memperolehnya. Karena itu, semua jarahan berada di inventory Grid. Grid memberi Muto pembagian jarahan yang adil. Itu adalah rasio 8:2. Tentu saja, Grid adalah 8. Tapi, Muto sama sekali tidak kesal. Dia benar-benar berpikir itu terlalu berlebihan. Grid, bukankah kamu mengurus sebagian besar monster di sepanjang jalan? Rasio 9:1 tampaknya cukup. Ada saat-saat yang akan berbahaya, jika kamu dan para prajurit Zentu tidak membantu. Adalah adil, untuk membaginya seperti ini. Aku mengerti. Muto dapat menyadari, betapa adilnya Grid. Ada banyak bakat yang dikumpulkan di Guild Overgearet. Aku tidak akan pernah kehilangan uang dengan Grid. Belakangan, dia akan pergi ke kerajaan Overgearet, ketika dia kembali ke benua barat. Muto berjanji pada Grid dan pergi. Senyum muncul di wajah Grid, ketika dia melihat Muto kembali. Dia bisa tersenyum, karena dia telah mendapatkan kepercayaan diri Muto. Bukankah bagus memberi sedikit lebih banyak hasil curian, untuk kesan yang baik? Grid menyeringai pada kecemerlangannya dan mengalihkan pandangannya ke alun-alun. Itu karena suasana alun-alun, tempat ribuan orang berkumpul, merasa terganggu. Apa? Grid merasa bingung dan mendekati alun-alun. Eksekusi Lord Pangea, Han Seokbong telah diputuskan. Dia akan dieksekusi besok. Bukankah Han Seokbong bangsawan yang baik dengan reputasi tinggi? Mengapa dia dieksekusi? Dia membuat Yang Ban dari kerajaan Huan marah. Heok, Yang Ban. Dia layak mati. Petik 2. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid menjadi tidak sabar, setelah mendengar jika orang yang ia ingin selamatkan, akan dieksekusi. Mengapa begitu cepat? Faktanya, Grid membutuhkan waktu untuk merencanakan penyelamatan Han Seokbong. Pertama, dia harus mengidentifikasi lokasi dan struktur penjara, tempat Han Seokbong terperangkap. Lalu menilai,
apakah dia bisa diselamatkan atau tidak. Jika mungkin untuk menyelamatkannya, Grid akan segera bertindak. Kalau tidak, dia akan bertemu Raja Cho. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Jika eksekusi sudah diputuskan, tidak masuk akal untuk bertemu Raja Cho. Aku harus menyelamatkan Han Seokbong segera. Grid mulai mengumpulkan informasi tentang Han Seokbong dan Sua. Dalam pengumpulan informasi, skill pushover detection milik Yang Fei sangat berguna. Dia dapat mengumpulkan informasi yang diinginkan Grid dengan sangat cepat. Cek-tek, aku seharusnya tidak menjadi penurut. Grid bersumpah untuk tidak pernah menjadi penurut. Bahkan, dia tidak pernah membayangkan, jika Yang Fei pernah memanggilnya pushover. Sam Daso, yang mulia dari kerajaan Cho datang ke lantai 2 penjara lava. Itu untuk bertemu Sua, putri Han Seokbong. Apa? Eksekusi ayahku telah ditentukan. Sua masih bersinar seperti batu giok putih, meskipun terjebak di penjara kotor selama 2 minggu. Penjara yang gelap dan Sua seperti bulan. Seruan yang dipancarkan Sua, bukanlah sesuatu yang bisa ditolak pria. Sam Daso menelan ludah dan mengangguk, sambil memeriksa tubuh Sua dengan mata lengket. Iya, itu besok. Itu. Sua tidak bisa mempercayainya. Ayahnya adalah orang yang bekerja keras untuk kerajaan ini, seumur hidupnya. Namun, dia menghadapi hukuman mati, hanya karena dia membuat marah para Yangbans. Dia tidak bisa memahaminya. Kenapa ini terjadi? Bukankah kita warga dari kerajaan Cho dan pelayan Raja Cho? Mengapa hidup kita dalam bahaya, karena suasana hati Yangban? Hah? Kamu masih muda dan tidak tahu kenyataan. Kerajaan Huan adalah langit. Mereka adalah kerajaan yang harus kita semua layani. Siapapun yang membuat mereka marah, harus dihukum. Petik 2. Jangan khawatir. Aku, Sam Daso, telah meminta untuk menyelamatkan hidupmu. Terlalu keras bagi hidupmu untuk dicuri, karena kesalahan ayahmu. Meskipun, kamu akan kehilangan statusmu sebagai bangsawan. Petik 2. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, tentang bagaimana mencari nafkah. Kamu akan hidup selamanya di sisiku dan menerima perlindunganku. Sam Daso tidak menyadari betapa banyak nafsu di matanya, ketika dia memandang Sua. Sua menatapnya. Matanya yang menyihir sudah cukup untuk membuat Sam Daso kehilangan jiwanya. Aku percaya pada Sam Daso. Ya, percayalah padaku. Maka, itu akan berhasil. Kalau begitu, aku akan mempercayaimu. Tolong biarkan aku bertemu ayahku. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Ya, hei, penjaga, buka pintu penjara dengan benar. Tidak. Sam Daso tanpa sadar mengangguk, hanya untuk mendapatkan kembali dirinya. Sua adalah seorang warrior, sebelum dia adalah kecantikan terbaik. Dia tidak tahu apa yang akan ia lakukan, jika dia meninggalkan penjara. Begitu Sam Daso menarik pesanan ke penjaga untuk mengambil kunci, Sua mendengus. Kalau saja aku memakai makeup. Hah? Sam Daso meragukan telinganya. Sua yang telah menatapnya dengan mata beracun, bertindak sebagai gadis yang rapuh lagi. Itu adalah transisi cepat, yang tampak seperti kebohongan. Sayang sekali, aku tidak bisa melihat ayahku, sebelum dia meninggal. Jangan khawatir. Besok, aku akan memberimu waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayahmu, sebelum aku membawanya ke eksekusi. Sam Daso tertawa canggung dan bergegas pergi. Dia telah melakukan kesalahan dengan menghadap Sua, tanpa bisa mengatasi nafsunya yang mendidih. Sua ditinggalkan sendirian dan menggigit kukunya. Apa yang harus aku lakukan? Eksekusi ayahnya telah diumumkan. Dia tidak bisa mengizinkannya. Satu-satunya cara adalah menyelamatkan ayah, adalah sebelum waktu eksekusi. Tapi, bagaimana caranya? Petik 2. Aku tidak berdaya. Air mata mengalir dari mata Sua, saat dia memeluk lututnya. Dia tidak bisa bertindak sebagai wanita yang kuat, ketika sendirian. Cho King telah melaporkan. Dia mengeksekusi Han Seokbong, yang menyangkal mengetahui keberadaan pembuat Red Phoenix Bow. Apakah mereka pikir, obsesi kita akan tertunda dengan itu? Bodoh. Kita tidak peduli dengan hidupnya. Kamar VIP di Istana Raja Cho. Ada seorang muda yang mengenakan sutra lebih mewah dari istana. Yangbans Kerajaan Huan. Pembuat Red Phoenix Bow adalah Pak Ma. Aku tidak tahu, bagaimana dia hidup sejak meninggalkan Kerajaan Huan. Tapi, kita harus menemukannya. Jika Han Seokbong tidak memberikan keberadaan Pak Ma sebelum mati, kita harus bergerak sendiri. Aku ingin bertemu Pak Ma. Aku rindu keahlian pedangnya. Maksudmu, tarian pedang yang ditekan Hanul. Itu sangat tidak penting, sehingga bahkan tidak bisa disebut ilmu pedang. Kukuk. Jangan membuatku tertawa. Ini bukan kerajaan Huan. Kita harus menjaga martabat di depan penghuni. Bab 637. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ini tidak biasa. Penjara lava tidak dibangun oleh tangan manusia. Gunung berapi yang tidak aktif itu, malah sedikit diubah untuk menjadi penjara alami. Gunung-gunung yang hitam dan menjulang tinggi, memberi Grid perasaan kagum yang luar biasa. Aku takut, karena gunung itu tajam dan runcing.
Berdasarkan lava yang mengalir di sekitar, itu adalah gunung berapi yang tidak aktif, bukan? Akankah itu tiba-tiba meledak? Idan dan Yang Fei ragu-ragu. Mereka kurang keberanian untuk memasuki penjara lava. Tentu saja, Grid tidak berniat untuk membuat mereka bergabung dengannya sejak awal. Sudah cukup untuk mengetahui di mana penjara lava berada. Kalian berdua kembali ke tenda hitam dan tunggu. Aku akan membuat makanan lesat. Dan aku akan menyiapkan mandi air hangat dan teh. Harap kembali dengan selamat dan sehat. Grid tetap sendirian dan mengkonfirmasi waktu. Ada kurang dari 2 jam tersisa, sampai eksekusi Han Seokbong. Pengumpulan informasi terlalu lama. Dia hanya berhasil dengan bantuan Yang Fei. Jika bukan karena Yang Fei, Grid masih tidak akan tahu keberadaan Han Seokbong dan putrinya. Kalau begitu, aku harus bertemu Raja Cho. Angin yang bertiup kencang. Quest tersembunyi yang dilakukan Grid memiliki 2 opsi, menyelamatkan ayah dan putri Han Seokbong dari penjara atau bertemu Raja Cho. Berdasarkan akal sehat, kemungkinan pertempuran akan pecah, jika dia menghadapi Raja Cho, yang telah memenjarakan dan membariskan kedua ayah dan anak perempuannya untuk dieksekusi. Grid sangat enggan untuk ini terjadi. Karena, tujuan utamanya dalam kembali ke benua timur adalah untuk mengamankan sekutu untuk kerajaannya. Aku harus meninggalkan ruang, untuk hubungan diplomatik dengan kerajaan Cho. Aku tidak bisa memusuhi Raja Cho. Petik 1. Dia perlu menyelamatkan ayah dan anak perempuan Han Seokbong sejelas mungkin. Grid membuat keputusan dan melengkapi penutup mata dan topeng Slaterer. Saat dia memasuki penjara lava. Anda adalah pemain pertama yang menemukan Dungeon penjara lava. Jumlah XP yang diperoleh dari penjara lava akan meningkat untuk minggu depan. Saat berburu monster boss, kemungkinan mendapatkan item unik atau berperingkat lebih tinggi akan meningkat secara signifikan. Penjara lava sebenarnya diklasifikasikan sebagai Dungeon. Apakah aku datang ke tempat yang salah? Grid bertindak dengan tenang, terlepas dari kebingungannya. Dia melihat struktur penjara di depannya, dan bersiap untuk bahaya yang tidak diketahui. Berdetak, berdetak. Dia bisa mendengar suara rantai di lantai. Grid melihat sekeliling dan terkejut melihat pemandangan di depannya. Nama, penjaga penjara lava, ada di atas Jiangxi. Jiangxi, dengan kulit pucat, menyeret rantai yang mengikat kedua tangannya di tanah. Penjaga itu monster. Dia tidak tahu mengapa, tapi itu hal yang bagus. Aku akan merasa bersalah, jika aku melukai tentara yang tidak bersalah. Tapi, tidak ada alasan untuk belas kasihan, jika aku menghadapi monster. Mari kita selesaikan ini dengan cepat dan temukan Han Seokbong dan Sua. Petik 1. Grid yang ditentukan memanggil 4 tangan emas. God Hands. Mereka semua dipersenjatai dengan Mjolnir. Sapu mereka. Saat Grid selesai berbicara. Pepeng. Pepeng. God Hands terbang dan mulai memukuli Jiangxi dengan Mjolnir. Apa? Grid tersentak, ketika dia akan mengambil tindakan. Jiangxi yang dipukuli oleh Mjolnir, kebal, terhadap stun. Mereka bahkan tidak menerima damage fisik. Jiangxi adalah monster dengan defense dan pertahanan tinggi. Apakah ini sebabnya, mereka digunakan untuk menjaga fasilitas nasional? Grid mengeluarkan Grid Sword berwarna biru, yang menyerupai hiu. Cahaya berkilauan memenuhi kegelapan yang mendominasi penjara. Plus 9 Veiler yang menjadi lebih kuat dalam kegelapan. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Alasan mengapa penjara lava terkenal karena panasnya. Orang biasa tidak tahan dengan panasnya penjara lava. Seseorang akan berkeringat bahkan ketika duduk, memiliki gejala dehidrasi dan bahkan terbakar sampai mati. Terjebak di penjara lava, adalah siksaan yang mengerikan bagi para tahanan. Itu sebabnya penjara lava bukan tentara, tapi monster. Nyaris mustahil bagi prajurit biasa untuk bekerja di penjara lava. Oleh karena itu, Jiangxi yang diciptakan ini, dikerahkan sebagai penjaga penjara. Saatnya telah tiba. Ayo pergi. Han Seokbong yang berkeringat, dengan susah payah mengangkat tubuhnya. Dia tidak bisa mengalami dehidrasi, dengan meminum air yang diberikan Raja Cho kepadanya. Namun, dia terus berkeringat dan konsumsi staminanya terlalu besar. Sempoyongan. Han Seokbong hampir runtuh, dan menopang tubuhnya dengan jeruji. Rasa dingin memenuhi Han Seokbong, saat dia menyentuh jeruji. Blood Jiangxi. Blood Jiangxi, diproduksi menggunakan darah gadis yang dicampur dengan racun kuat. Mereka jauh lebih kuat secara fisik daripada Jiangxi biasa, dan juga berbicara seperti manusia. Tentu saja, ego mereka hanya pada level orang yang membuatnya. Traj. Han Seokbong bergerak dengan bantuan Blood Jiangxi. Dia tidak bisa tetap tenang, dalam menghadapi kematiannya yang akan datang. Dia takut. Dia tidak takut dengan rasa sakit yang akan dideritanya. Dia takut dan khawatir pada Sua ditinggal sendirian. Tidak, aku tidak perlu khawatir. Anak perempuanku kuat. Bahkan jika dia ditinggal sendirian, dia akan bisa hidup tanpa kehilangan keberanian. Yang Mulia juga meyakinkanku, jika dia akan mengawasinya. Adalah tugas orang tua untuk percaya pada anak mereka. Han Seokbong mulai mengendalikan hatinya. Dia dengan rendah hati menerima kematiannya yang akan datang. Di depannya, bangsawan Sam Daso muncul.
Bukankah ini lucu? Sam Daso. Mata Han Seokbong menjadi keras dan geram. Sam Daso adalah perwakilan dari para bangsawan yang korup dan selalu menentang integritas Han Seokbong. Han Seokbong tidak bisa mengakui Sam Daso sebagai bangsawan. Jika aku mati, Yang Mulia hanya akan memilikimu. Aku khawatir tentang masa depan kerajaan Cho. Han Seokbong berduka sementara Sam Daso tertawa. Itu tidak berharga. Mengapa seseorang yang akan segera mati, mengkhawatirkan masa depan? Petik 2. Apakah kamu datang ke sini untuk mengejekku? Kukukuk, betapa melegakannya. Aku minta maaf, tapi hubungan yang ditakdirkan ini akan berakhir. Hubungan kita mungkin bernasib buruk. Tapi, aku akan mencoba mengucapkan beberapa kata yang menghibur, sebelum kamu menghadapi nasibmu. Aku tidak butuh hiburan darimu. Dengarkan saja, karena ini tentang putrimu Sua. Jangan katakan nama putriku, dengan mulutmu yang kotor. Han Seokbong melepaskan niat membunuh, begitu nama Sua terdengar. Sam Daso tampaknya menganggap reaksi ini lucu, ketika dia tertawa keras. Kemudian, dia berbisik di telinga Han Seokbong. Aku akan mengurus Sua dengan baik, selama sisa hidupnya. Aku akan menjaganya tetap cantik, sampai aku bosan dengannya. Jadi, jangan khawatir tentang putrimu dan bersantailah. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Han Seokbong bergetar. Berita jika Sam Daso bertujuan untuk Sua, seperti kilat. Dia berusaha tetap tenang. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku memohon Yang Mulia untuk melindungi Sua, dan dia berjanji. Kukuk, bagaimana jika dia menginginkanku? Apa? Aku sudah memerintahkan beberapa Huan Ryongcho, untuk bercampur dengan sarapannya pagi ini. Huan Ryongcho. Huan Ryongcho adalah obat yang menyebabkan halusinasi. Masalah terbesar adalah, jika orang tersebut kehilangan daya tahan terhadap saran apapun. Seseorang akan berpura-pura menjadi dirimu dan berbisik kepada Sua. Percayalah pada Sam Daso selama sisa hidupmu. Sam Daso akan melindungimu. Ini adalah surat wasiat terakhir dan bukti dari ayahnya. Kukukuk. Kamu, orang jahat. Han Seokbong menjerit. Dia membenci iblis ini di depannya, dan mengutuk dengan sepenuh hati. Tapi, itu tidak berguna. Han Seokbong akan dieksekusi, segera setelah itu. Dia diikat oleh Blood Jiangshi dan tidak bisa melukai Sam Daso. Sam Daso hanya tertawa jahat pada Han Seokbong. Lantai kedua penjara lava. Ayah. Mungkinkah itu karena panasnya panas? Pikiran Sua sudah terasa kabur sejak pagi. Karena itu, dia tidak dapat membantu menyambut ayahnya, ketika dia melihatnya. Dia tidak bisa mengatakan, apakah situasi saat ini nyata atau mimpi. Han Seokbong menyentuh pipinya. Sua merasa tangan ayahnya tidak sehangat biasanya. Itu dingin karena suatu alasan, tapi itu adalah masalah kecil. Apakah kamu harus pergi? Sua memohon dengan suara bergetar. Han Seokbong mengajukan permintaan. Sua, aku pergi dulu, dan Sam Daso akan melindungimu sebagai gantinya. Selalu bersyukur padanya, dan melayaninya dengan segenap hati dan jiwamu. Ya, aku mengerti. Itu adalah wasiat terakhir ayahnya. Sua mengangguk beberapa kali. Pada saat itu. Sejak kapan monster ayahmu itu? Itu adalah suara yang tak terlupakan. Suara yang dalam menggali telinganya. Sua tahu pemilik suara ini. Grit. Apakah dia masih berkeliaran di mimpinya? Apakah ini sebabnya, dia mendengar suara Grit? Sua bingung. Wajah Han Seokbong yang membelai pipinya berubah menjadi iblis. Bajingan apa? Han Seokbong berteriak. Wajahnya mulai meleleh seperti cairan di mata Sua. Setelah beberapa saat, dia tidak lagi terlihat seperti Han Seokbong. Itu adalah pria dengan penampilan aneh, yang Sua lihat untuk pertama kalinya. Kamu siapa? Ayah. Di mana ayahku? Ketika efek obat dari Huan Ryongcho jatuh, kebingungan Sua dimaksimalkan. Dia merasakan sakit kepala yang mengerikan. Apa yang terjadi jika dia ketakutan dan sendirian di dunia? Dia merasa takut di penjara gelap ini, ketika dia mendengar Pak Mas Swordsmanship. Itu suara Grit. Ling. Lubang. Pipipipipit. Kuak. Pria yang mencoba menipu Sua menjerit. Kurururung. Jeruji besi penjara yang menahan Sua dipotong dan dihancurkan. Ayo pergi. Tangan besar mendekat dalam kegelapan. Sua tahu tangan-tangan ini di mana saja. Grit, apakah kamu? Benar sekali. Grit meraih tangan Sua, dan menjawab. Dia melepas topengnya yang berdarah dan tersenyum. Mari kita pulang. Tampaknya sulit. Dia sepertinya kesulitan berbicara. Pertama-tama, darah yang digunakan untuk membasahi topeng aneh itu bukan darah musuh, tapi darah pemakai. Ketika itu terjadi, Grit sudah dipenuhi dengan luka. Bab 638. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Jiangshi terlalu kuat. Level rata-rata penjaga penjara lava adalah 360. Itu 29 level lebih tinggi dari level Grit saat ini. Namun, level bukanlah masalahnya, karena statistik dan item Grit. Berarti, jika dia telah melampaui batas levelnya.
Ketika dia berburu dan menemukan lebih banyak informasi tentang Blood Jiangshi, dia menyadari jika selain kekuatan fisik dan pertahanan tinggi mereka, hal yang benar-benar menakutkan tentang mereka adalah kondisi mental abnormal mereka. Mereka tidak menunjukkan kesadaran, tidak merasakan sakit, dan tidak mengenal rasa takut. Kiek. Caeng. Caeng. Cook. HP maksimum Grid telah mencapai lebih dari 80.000, sejak ia memperoleh titel Juru Selamat Dunia dari Raid Belial. Itu bahkan seperti sebagian besar tanker yang telah menginvestasikan poin stat mereka ke stamina. Tapi, ukuran HP yang besar saat ini dalam bahaya, karena hanya 40% yang tersisa. Ini berarti, jika Blood Jiangshi itu kuat. Caeng. Petik 2 titik tanda seru petik 2. Plus 9 Veiler, senjata terpercaya yang mengerahkan kekuatan yang lebih besar dalam kegelapan, berayun di udara dengan 3 Blood Jiangshi, hanya untuk disambut dengan tendangan. Pedang itu terlepas dari tangan Grid. Sementara Grid memiliki kekuatan yang sangat tinggi, dia tidak bisa bertarung melawan 3 Jiangshi sendirian. Grid mendecakkan lidahnya, tapi tidak putus asa. Sementara Satisfy menerapkan realisme dan kebebasan tinggi, itu masih hanya permainan. Kondisi sederhana mulai berlaku, ketika tangan player menjatuhkan senjata. Mereka tidak dapat mengambil senjata itu kembali selama 1-3 detik. Kuang. 3 Jiangshi tidak melewatkan fakta ini, dan melepaskan serangan ke Grid. Mereka memegang tangan yang diikat dengan rantai, dan mengayunkannya seperti gorila. Namun, ini bukan masalah tertawa, karena sepertinya Grid akan terkoyak-koyak. Grid. Sua memucat ketakutan. Grid telah menyelamatkannya dari penjara, hanya untuk diisolasi di antara para penjaga. Sua merasakan rasa bersalah yang kuat. Grid mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanku. Apa ini? Kenapa dia harus mengorbankan dirinya, dengan berlari ke tempat berbahaya ini? Kegentingan. Sua bukan orang yang tak tahu malu. Dia tidak bisa mentolerir, jika Grid berada dalam krisis karena dirinya. Aku akan menyelamatkanmu. Sua adalah seorang prajurit, sebelum dia seorang wanita. Dia tidak bisa mengabaikan krisis Grid dan mengabaikan staminanya yang kelelahan. Dia mengepalkan giginya, melupakan kakinya yang berat dan bergerak. Tapi, sebelum dia bisa mencapai Blood Jiangshi, Grid membebaskan dirinya dari kesulitannya. Dengan menggunakan keempat God Hands untuk mengikat satu Jiangshi, Grid memanggil kedua skeleton Overgearet untuk mengikat yang lain dengan benang perak, sebelum kembali ke pertarungan dengan longsword di tangannya. Benar sekali. Grid bertukar ke senjata baru, tak lama setelah Veiler jatuh dari tangannya. Kecepatan pertukaran item Grid menggunakan God Hands melebihi akal sehat. Grid tidak dapat menerapkan efek stun dari Mjolnir pada Jiangshi, dan telah mengalihkan senjata God Hands menjadi pedang. Setelah dia kehilangan Veiler, dia segera memiliki plus 7 Sword Ghost yang dikirimkan kepadanya. Kekuatan serangannya yang sederhana, lebih rendah daripada plus 9 Veiler. Tapi bahkan, itu tergantung pada situasi. Karena, memiliki opsi untuk mengumpulkan damage, setiap kali dia menyerang target yang sama. Apakah hanya itu saja? Kirik. Sword Ghost yang telah memotong dada Jiangshi, dipisahkan menjadi 2 pedang. Senjata dipisahkan. Para Blood Jiangshi akan ketakutan, jika mereka memiliki kesadaran yang kuat. Ya, anomali ini adalah kekuatan terhebat dari Sword Ghost. Itu biasanya digunakan sebagai pedang panjang, tapi memiliki pemanfaatan tinggi, karena dapat dipisahkan menjadi pedang kecil dan pedang panjang. Cukakakakak. Sword Ghost yang terpisah memotong pergelangan tangan kiri dan kanan, pada saat bersamaan. Plus 7 Sword Ghost telah mengumpulkan 3 serangan terhadap target yang sama. Attack power plus 7 Sword Ghost telah meningkat sebesar 20%. Binatang liar yang disebut Grid mengungkapkan sifatnya. Seokeok. Uok. Uok. Grid tidak pernah melewatkan mangsanya. Sword Ghost terus mengenai targetnya. Itu adalah metode pertempuran bijak, yang dibangun berdasarkan berbagai pengalaman tempurnya. Hasil. Plus 7 Sword Ghost telah mengumpulkan 11 serangan terhadap target yang sama. Attack power plus 7 Sword Ghost telah meningkat 100%. Potensi Sword Ghost diangkat ke maksimum. Dengan kekuatan serangan ganda, Sword Ghost lebih kuat dari Veiler. Darah busuk mulai merembes dari kulit Jiangshi yang baja. Pakmas Swordsmanship, Kill. Piyong. Kalung itu diterima sebagai hadiah dari putranya, Lord. Berkat Necklace of Agility yang meningkatkan penyebaran skill sebesar 15%, kecepatan Grid jauh lebih cepat dari sebelumnya. Itu adalah saat dia mengatasi batas-batas yang melekat pada tarian pedang. Kuah. Bila energi ditembakkan seperti rudal dan menembus dada Jiangshi, akhirnya berubah menjadi abu-abu. Penjaga penjara lava telah dikalahkan. 185.1.400 poin XP telah diperoleh. 63 koin gold telah diperoleh. XP yang diberikan luar biasa. Grid adalah yang pertama menemukan penjara lava, yang digolongkan sebagai Dungeon. Sebagai manfaat, jumlah pengalaman yang diperoleh selama 1 minggu sangat meningkat. XP yang didapat dari satu Jiangshi, adalah lebih dari 100 juta. Kelemahan berburu di sini, adalah Jiangshi tidak menjatuhkan item apapun.
Tapi itu bukan masalah besar, karena mereka memberikan sepertiga lebih banyak XP daripada jarum lapis baja. Jika dia bisa meningkatkan kecepatan berburu, itu akan menjadi tempat berburu terbaik. Tentu saja, ini terbatas ketika manfaat penemu pertama Dungeon diterapkan. Jika aku menyelamatkan ayah dan putri Han Seokbong dan melarikan diri, aku tidak akan bisa datang ke sini lagi. Aku akan menyia-nyiakan manfaat penemu pertama, yang bertahan seminggu. Namun, Grid tidak merasa menyesal. Satisfy memiliki banyak tempat berburu, dan kehidupan Han Seokbong dan Sua, serta manfaat quest lebih penting. Kiaah! Gemuruh. Segera setelah itu, dia memukul dua Jiangshi lain yang diikat oleh God Hands. Ada 15 menit lagi sampai eksekusi Han Seokbong. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid dihadapkan dengan jendela pemberitahuan, yang membuatnya gugup. Sudah waktunya. Aku melihat-lihat lantai 1 dan 2 dan tidak bisa menemukan Han Seokbong. Apakah kamu tahu, di lantai berapa ia dipenjara? Petik 2. Aku tidak yakin, tapi penjara lava memiliki 4 lantai. Ayo naik ke lantai 3 dan 4. Sederhana saja. Grid mengabaikan kegugupannya, dan mulai menaiki tangga spiral. Wajah Sua berkerut cemas, saat dia mengikutinya. Apakah kamu baik-baik saja? Sua ingin menyelamatkan ayahnya. Tidak, itu harapan Sua, jika Grid akan menyelamatkan ayahnya. Tapi, bukankah itu mustahil? Grid sudah cukup lelah, karena mengurus 3 Blood Jiangshi di lantai 2. Napasnya kasar dan seluruh tubuhnya terluka. Topeng aneh di wajahnya diwarnai merah dengan darah. Sua khawatir, tentang bagaimana Grid saat ini akan menembus Blood Jiangshi di lantai 3 dan 4. Tidak ada banyak waktu tersisa, sampai eksekusi ayahnya. Grid mungkin orang paling kuat di hati Sua, tapi kemungkinan menembus Jiangshi di lantai 3 dan 4 sangat tipis. Grid mencapai lantai 3 di depannya dan tertawa, ketika Grid berkata. Percaya padaku. Item Transformation. Item Transformation. Skill yang dapat dipicu, jika mineral legendaris, Pavranium, dimiliki. Ini mengubah Pavranium menjadi bentuk dan kinerja barang tertentu. Asteris itu hanya dapat berubah menjadi item yang telah kamu pelajari, cara membuatnya. Asteris durasi transformasi adalah 3 menit. Setelah transformasi dilepaskan, Pavranium akan kembali ke bentuk aslinya. Biaya mana? Tidak ada. Waktu cooldown, 6 jam. Itu adalah langkah khusus Pakmas Descendants yang memiliki cooldown panjang. Namun, Grid telah membuat 4 God Hands, dengan sejumlah besar Pavranium. Dimungkinkan untuk mengubah semua tangan emas dan masing-masing God Hands tidak berbagi waktu cooldown dari item transformation. Pahat. 1 God Hands melayang di depan Grid. Levi's Spear. Itu adalah versi diperkuat dari Levi's Spear yang direkonstruksi Grid untuk Isabel. Kuoh. Tombak emas. Itu memancarkan suasana tajam di sekitarnya, yang tidak sesuai dengan penampilannya yang indah. Sebuah artefak yang dapat mengubah penampilannya. Sua kagum melihat barang-barang Grid. Grid memberinya senyum meyakinkan, dan bergegas menuju 4 Blood Jiangshi, mengayunkan tombak. Skill Light Wheel telah digunakan. Light Wheel telah menembakkan sejumlah besar Magic Missiles Enhanced. Light Shield telah digunakan. Magic Missile Enhanced telah ditembakkan ke target yang menyerang perisai. Kuang. Kuak. Petik 2. Kekuatan tempur luar biasa yang menciptakan kekaguman. Senjata yang diberi peringkat mid yang diproduksi oleh Grid, mengurangi para Blood Jiangshi yang kuat menjadi abu. Para Blood Jiangshi bahkan tidak bisa berteriak, saat mereka mati. Kurururung. Penjara tidak bisa menahan daya tembak Levi's Spear dan sebagian runtuh. Tanah pecah dan Grid memeluk pinggang Sua yang jatuh. Ah, Grid. Sua tidak bisa menahan erangan dan buru-buru menutup mulutnya dan tersipu malu. Itu adalah reaksi yang tidak terduga. Sementara Sua biasanya akan melemparkan lelucon ke arah Grid, dia berbeda hari ini, karena dia memerah seperti gadis pemalu, dan menghindari kontak mata dengan penyelamatnya. Hati Grid jatuh pada penampilannya yang malu-malu. Apakah dia memiliki wajah yang imut ini? Sejauh ini, Grid telah mampu mempertahankan mode bijak di depan wajah dan tubuh Sua yang cantik, karena kepribadiannya tidak sesuai dengan selera Grid. Sua sangat cantik, sehingga Grid, yang masih relatif murni, tidak bisa mengatasinya. Tapi pada saat yang penting ini, Grid gelisah. Ham. Petik 2. Grid batuk, sambil menempatkan Sua yang masih memerah di tempat yang aman. Kedua orang itu tidak bisa memecah keheningan, untuk sementara waktu. Tiba-tiba, 4 Blood Jiangshi mendekat dari sisi lain aula. Aku harus cepat. Grid bertekad untuk mengalahkan Blood Jiangshi, sebelum waktu transformasi senjatanya berakhir, yang jumlahnya kurang dari yang tersisa. Dia menyerahkan +7 dagger ideal kepada Sua, sebelum bergegas kembali ke Blood Jiangshi. Sua dapat menggunakan dagger ideal karena kondisi penggunaannya rendah. Tolong dukung aku. Iya, aku mengerti. Mempercayakan senjata yang lebih berharga daripada hidupnya. Apakah ini berarti, dia menganggapku sebagai... Ya, itu mungkin berarti, dia menganggapnya berharga. Sua gelisah dan nyaris tidak berhasil menenangkan hatinya. Kemudian,
dia menggunakan skill Wind Blast yang melekat pada dagger ideal untuk membantu Grid. Oh! Grid mengagumi waktu dan keakuratan penggunaan Sua. Itu membuat pertarungan Grid jauh lebih mudah. Kombinasi prajurit terbaik dari Kerajaan Chou dan Raja Overgearet adalah fantastis. Tapi, waktu tidak ada artinya. Ada 5 menit lagi sampai eksekusi Han Seokbong. Ada 4 menit tersisa sampai eksekusi Han Seokbong. Grid menghancurkan Blood Jiangshi dan menjelajahi lantai 3. Namun, dia tidak menemukan Han Seokbong. Lantai 4. Itu adalah satu-satunya lantai yang tersisa dari penjara lava. Grid dan Sua bergegas ke lantai 4. Lalu, dia melihatnya. S. Sua, G. Grid. Han Seokbong diseret seperti penjahat. Ayah. Sua yang bersemangat bergegas ke depan tanpa melihat sekeliling. Pemimpin penjara lava telah muncul. Kehadiran luar biasa muncul. Terkutuk. Ini tidak akan mudah. Grid menghela nafas. Bab 639. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Han Seok. Apa? Para penjaga yang menyeret Han Seokbong berhenti di tempat, ketika mereka melihat Grid. Uhahaha. Kemudian, monster bos muncul dari tanah dan menghalangi jalan. Ketua penjara lava telah muncul. Apa? Grid bingung, ketika melihat sosok bos ramping, pucat Jiangxi. Di Satisfy, penampilan bos sudah cukup bagi lingkungan sekitar untuk membuat tekanan kuat. Bab 636. Bahkan bos level rendah akan menyebabkan kelainan status Baca Suara ketika muncul. Jangan lupa like dan subscribe agar ketua penjara lava tidak menyebabkan kondisi abnormal. Itu tidak seperti monster biasa, yang membuat Grid merasa tidak nyaman. Grid merasakan kehadiran luar biasa dari bos. Fakta jika itu tidak menyebabkan kondisi abnormal berarti, jika. Bukankah itu menunjukkan, jika spesifikasi dasar dari penjaga utama sangat bagus? Menimbang jika kemampuan fisik dari Jiangxi sebelumnya luar biasa, sangat mungkin jika bos Jiangxi berada di puncak kemampuan fisiknya. Aku sedang sakit kepala. Penjaga biasa tidak memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Dia kehilangan pedangnya, ketika berhadapan dengan 3 Jiangxi pada saat bersamaan. Jika kemampuan bos Jiangxi adalah 3 kali lipat dari Jiangxi biasa, akan sulit bagi Grid untuk menghadapinya. Pertempuran akan menjadi sulit, jika dia tidak bisa bertahan melawan serangan dengan pedangnya. Tidak, apakah aku melompat terlalu jauh ke depan? Grid menggelengkan kepalanya, dan tersenyum canggung. Kemudian, suara Sua terdengar. Black Horse Jiangxi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kenapa dia begitu terkejut, dengan bentuknya? Kecemasan Grid tumbuh, saat dia menyaksikan kepala penjaga menendang Sua. Ini bukan tendangan normal, itu mengingatkan pada seniman bela diri peringkat 1 Regas. Tidak, itu beberapa kali lebih cepat dan lebih tajam daripada tendangan Regas. Kuang. Itu cukup untuk menyebabkan rasa merinding. Sua nyaris lolos dari tendangan ketua penjara menggunakan quick move. Itu adalah penggunaan sempurna dagger ideal yang dipinjam dari Grid. Tendangan ini. Grid lega melihat Sua aman, dan merasa ragu. Para Jiangxi sebelumnya hanya mengayunkan tangan mereka. Mereka tidak menggunakan kaki merek, A untuk menyerang. Oleh karena itu, Grid berpikir Jiangxi memiliki pembatasan di tubuh bagian bawah mereka. Tapi bos yang muncul, merusak hipotesa itu. Sua menjelaskan kepada Grid. Ada 5 jenis Jiangxi. Pertama, Iron Jiangxi. Jenis yang paling umum. Mereka menggunakan teknik yang kuat berdasarkan pada tubuh mereka yang kuat. Seolah-olah, mereka mengenakan armor. Namun, gerakan mereka agak membosankan, karena mereka tidak bisa menekuk lutut. Kedua, Potion Jiangxi. Kemampuan fisik mereka mirip dengan Iron Jiangxi, tapi risiko menghadapi mereka jauh lebih tinggi, karena mereka mengeluarkan racun dari luka mereka. Pembunuhan massal, itu mudah bagi mereka. Ketiga, Blood Jiangxi. Tidak dibuat dari bahan yang sama seperti Iron dan Potion Jiangxi, mereka memiliki darah gadis yang dicampur dengan semua jenis obat. Itu membuatnya 3 kali lebih cepat dan lebih kuat daripada Iron Jiangxi. Mereka memiliki kecerdasan rendah dan dapat menjalankan perintah, tidak seperti Jiangxi lainnya. Jika sebuah kerajaan bisa menghasilkan sejumlah besar Blood Jiangxi, diharapkan pasukan mereka akan menjadi tak terkalahkan. Namun, gerakan mereka membosankan seperti Iron Jiangxi. Berikutnya, ada Black Horse Jiangxi dan Fly Horse Jiangxi. Keduanya mencakup bidang penciptaan, yang sama sekali berbeda. Black Horse Jiangxi dievaluasi sebagai tipe superior. Kemampuan fisiknya 10 kali lebih baik dari Blood Jiangxi dan tidak ada ketidaknyamanan fisik. Mereka bahkan bisa menggunakan keterampilan. Jenis berikutnya, Fly Horse Jiangxi, dievaluasi sebagai tipe superior hidup, yang terbuat dari eliksir langka dan darah gadis. Ada desas-desus, jika mereka begitu kuat sehingga satu Fly Horse Jiangxi, bahkan bisa menghancurkan pasukan. Namun, keberadaan mereka hampir seperti rumor tanpa bukti atau konfirmasi. Dengan kata lain, Black Horse Jiangxi adalah puncak para penjaga. Wow! Grid tidak dapat membantah dan berseru atas penjelasan Sua. Jiangxi dengan 10 kali kekuatan fisik Blood Jiangxi. Dia berharap itu akan sulit, jika itu 3 kali lebih kuat. Tapi 10 kali.
Aku tidak punya peluang dengan konfrontasi frontal. Grid, jangan pedulikan aku dan jaga putriku Sua. Kaburlah. Han Seokbong berteriak dari jauh, saat dia diseret ke tempat eksekusi oleh para penjaga. Meskipun tahu betapa hebatnya Grid, dia tahu jika Grid tidak bisa berurusan dengan Black Horse Jiangxi. Dia menyerahkan hidupnya, dan hanya berharap agar Sua dan Grid aman. Sua tampak pasrah. Aku akan mengulur waktu. Grid, lari selama celah ini. Mayat itu sendiri. Sua berdiri di depan Black Horse Jiangxi dan menggigit bibirnya. Ayah, maafkan aku. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan kekuatanku. Jangan kesepian, karena aku akan segera mengikutimu. Ya, Sua bertekad untuk mati. Dia menyerah untuk menyelamatkan ayahnya. Sekarang, setelah Black Horse Jiangxi muncul, satu-satunya keinginannya adalah agar Grid aman. Dia merasakan rasa terima kasih yang tak terbatas, jika Grid datang ke sini untuk menyelamatkannya dan ayahnya. Kabur. Sua bertekad untuk tidak membiarkan Grid bahaya. Dia mengembalikan dagger ideal, satu-satunya senjata, ke Grid. Kemudian, dia menghadapi Black Horse Jiangxi dengan tangan kosong. Kiaah! Black Horse Jiangxi menertawakan Sua, seolah dia konyol. Dia tidak akan bisa menghindari Jiangxi, dengan kemampuannya. Mengulur waktu untuk Grid sambil berlari. Tidak mungkin. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Grid telah datang ke benua timur untuk mengamankan orang. Dia ingin berteman dengan ayah dan putri Han Seokbong yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Cho, bagaimanapun juga. Aku pasti akan melindungimu dan menjadikan Pangaya sebagai wilayah yang selalu ditunggu. Grid berjanji, saat dia memanggil God Hands tanpa mengubahnya menjadi Levi's Spear. Levi's Spear yang ditransformasikan sangat lemah, dibandingkan dengan kekuatan aslinya. Mustahil untuk mereproduksi rambut halus Dewi, yang merupakan bahan utama Levi's Spear. Itu diragukan, apakah tombak itu bisa menyebabkan luka fatal pada Black Horse Jiangxi. Itu hanya akan membuang-buang skill item transformation. God Hands hanya perlu fokus pada pertahanan dalam pertempuran ini. Papapapat. Begitu mereka menerima kehendak Grid, God Hands terbang ke Sua untuk melindunginya. Mereka ditendang oleh Black Horse Jiangxi bukannya Sua. Jejeong. Jijiong. Kekuatan terbesar dari Pavranium adalah daya tahan yang tak ada habisnya. Mereka tidak hancur meskipun dihantam oleh serangan Black Horse Jiangxi yang kuat. Namun, fungsi pertahanan tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Karena, mereka menjadi kaku selama beberapa detik, setiap kali mereka diserang. Tapi, itu cukup untuk mengulur waktu. Noe. Binatang iblis neraka terbaik telah dipanggil. Alasan mengapa Grid tidak memanggil Noe meskipun Quest Rite berwaktu adalah, untuk menyelamatkannya di keadaan darurat. Jika kebuntuan terjadi seperti sekarang, Grid membutuhkan kekuatan dan stamina Noe untuk menjadi penuh. Nyang, aku akan makan enak. Noe muncul dan membuka mulutnya lebar-lebar, untuk melahap Black Horse Jiangxi dalam satu gigitan. Tapi, Black Horse Jiangxi itu sangat lincah. Itu menghindari mulut Noe. Nyong. Noe tidak bisa memakannya. Grid dan Noe yang bingung tertegun sejenak. Astaga. Kiang. Mata Noe menjadi 2x, saat dia dipukul oleh Jiangxi. Lidah mencuat keluar saat dia pingsan, membuat Noe terlihat sangat menyedihkan. Makhluk es suci. Selama masa serangan jarum lapis baja, Sua telah mengira Noe sebagai makhluk suci. Dia gugup setelah melihat Noe, dimentahkan dengan begitu mudah. Grid, tolong lari. Dia melihat Black Horse Jiangxi sebagai monster, yang bahkan tidak bisa ditangani oleh makhluk suci. Grid tidak bisa berurusan dengan monster ini, tidak peduli seberapa kuat dirinya. Dia harus melarikan diri dan melindungi hidupnya sendiri. Sua merindukannya, tapi Grid tidak menanggapi keinginannya. Dia maju dan menghadapi penjaga. Sua, kamu sepertinya keliru tentang sesuatu. Aku tidak datang ke sini secara tidak sengaja. Aku datang ke sini untuk menyelamatkanmu dan ayahmu. Aku akan melindungimu, bahkan jika aku mati. Mengapa? Kenapa dia harus mengorbankan dirinya untuk mereka? Pertama, Grid adalah pahlawan yang sangat membantu mereka. Tidak ada pembenaran baginya, untuk mengorbankan begitu banyak untuk mereka. Dia menatap Grid dengan mata bergetar, ketika dia tiba-tiba berseru. Dia kagum dengan keindahan pedang baru yang ditarik Grid. Iyaruk. Opsi, Coldness membuat pedang merah transparan, terlihat lebih indah. Cahaya merah cemerlang mulai bersinar di Sungeon yang gelap. Itu adalah prekursor. Prekursor kedatangan pendekar pedang terkuat di neraka. Panggil Iyaruk. Memanggil Sword Demon Iyaruk. Kurururun. Saat Grid menggunakan skill, Iyaruk mengeluarkan raungan yang seperti guntur. Cahaya merah darah tersebar di seluruh tempat, ketika pedang bergerak dari tangan Grid. Rasa dingin merambat ke tulang punggung Sua. Energi cahaya darah Iyaruk. Tepatnya, cahaya yang dipancarkan dari jiwa Iyaruk, sudah cukup untuk membangkitkan jiwanya. Itu lebih indah dari permata manapun di dunia, dan menstimulasi rasa keindahan Sua. Kuoh. Manis. Jiwa mengamuk berkumpul di satu tempat dan mengambil bentuk seorang pria tua. Seorang lelaki tua membungkuk. Cahaya darah bersinar di sekitar tubuh Iyaruk, seperti nyala api.
Itu adalah kekuatan sihir dari Swordsman Neraka, yang bersaing dengan para Great Demon meskipun menjadi Demon King tingkat rendah. Paat. Iaruk menikmati udara segar yang memasuki paru-parunya dan mengayunkan pedangnya. Black Horse Jiangshi tidak bisa lepas dari serangan itu. Apakah pedang Iaruk secepat itu? Tidak semuanya. Kemampuan fisik Black Horse Jiangshi cukup bagus untuk mengalahkan kemampuan fisik Iaruk. Alasan mengapa Black Horse Jiangshi tidak bisa menghindari pedang Iaruk adalah karena tingkat ilmu pedang Iaruk terlalu tinggi. Itu tidak bisa menghindari serangan, meskipun melihatnya dengan matanya. Cukakakakak. Cahaya berdarah terus bergerak di sekitar Black Horse Jiangshi, mengulur waktu. Buka Rune of Darkness. Grid melepaskan segel kekuatan. Kekuatan Belial. Kekuatan Great Demon. Siapa dia? Sam Daso meninggalkan penjara, sambil mengikat kaki si penyusup. Dia tidak bisa menahan perasaan tidak masuk akal, dan bertanya pada Han Seokbong lagi. Ada orang bodoh yang tidak melarikan diri, begitu dia melihat seekor Black Horse Jiangshi. Apa identitas orang aneh itu? Han Seokbong memelototi Sam Daso, dari tempat ia ditangkap oleh para penjaga. Awasi kata-katamu. Dia bukan seseorang yang bisa dibicarakan orang kotor sepertimu. Kukuk, kamu marah, karena orang yang akan segera mati dipermalukan. Lucu sekali. Black Horse Jiangshi adalah senjata kerajaan Cho. Hanya ada 5 Black Horse Jiangshi di seluruh kerajaan Cho. Penyusup tak dikenal, yang tampaknya menyelamatkan Han Seokbong. Dia akan mati, sebelum dia bisa sampai ke Han Seokbong. Sua yang bersamanya juga akan mati. Sangat disesalkan. Sam Daso khawatir akan terlambat dan mendesak para penjaga untuk bergegas. Han Seokbong khawatir tentang Sua dan Grid dan terus melihat kembali ke penjara. Pada saat itu, kurururung. Suara gemuruh terdengar dari puncak penjara lava. Apa? Sam Daso melihat kembali ke penjara dengan kaget. Itu karena bagian dari penjara lava diserang oleh pengeboman magis. Apa ini? Apakah penyusup benar-benar cukup kuat untuk menghancurkan penjara saat melawan Black Horse Jiangshi? Bingung, Sam Daso menelan gugup. Duk. Sesuatu jatuh seperti bola dari atas penjara. Kepala Black Horse Jiangshi berguling ke kaki Sam Daso. Hahik. Sam Daso memucat. Bab 640. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Rune of Darkness. Itu adalah item yang diperoleh dari kisah peristiwa, yang terjadi tepat setelah Grid menerima jiwa Braham. Itu jatuh dari Talos, agen First Servant, Amorak. Talos. Dia bukan seseorang yang bisa diolok-olok. Dia adalah agen Great Demon Amorak. Dia adalah orang yang sangat kuat, kejam, dan berpengetahuan luas, yang dipilih oleh Great Demon. Itu murni pencapaiannya, jika gereja Yatan dapat tersebar di seluruh benua barat. Bahkan, Grid saat ini tidak akan memiliki kesempatan, jika dia memusuhi Talos. Tapi, Braham menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dalam kisah event, dan Talos menjadi tidak lebih dari cacing. Talos dibunuh oleh segelintir Magic Missile dan Fireball oleh Braham yang memiliki 15.580 intelligence. Bagaimanapun juga, kesimpulannya adalah, jika Rune of Darkness adalah item yang sulit diperoleh dengan menggunakan jalur normal. Siapa yang bisa mendapatkan Rune of Darkness yang dijatuhkan Talos? Jika Grid tidak menerima jiwa Braham. Ya, jika dia tidak mendapatkan kelas kedua dari legendary Grid Magician. Maka, dia tidak akan tahu keberadaan rune. Di antara 2 miliar player, jumlah player yang memiliki rune sangat kecil. Aku satu-satunya yang memiliki rune saat ini di Overgeared Guild. Grid menebak jika nanti, jarak antar player akan ditentukan oleh rune. Orang-orang yang mengamankan rune dan mengumpulkan lebih banyak power di rune, akan menentukan siapa yang akan maju. Mungkin sekarang, Agnus mungkin telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan dalam rune-nya daripada diriku. Bukan hanya Agnus. Sangat mungkin, jika Lawel yang diklasifikasikan sebagai Sun Grade akan sudah mendapatkan rune. Dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan rune, lebih baik daripada Rune of Darkness. Tapi, Grid yakin. Bahkan, jika ada lebih banyak pemilik rune daripada yang ia harapkan, rune-nya berada di depan semua orang. Mengapa? Aku sudah mendapatkan kekuatan Great Demon. Rune of Darkness. Linked item. Dipertahankan secara permanen dalam inventorimu. Berdagang, menjatuhkan, atau menghancurkannya adalah hal yang mustahil. Usage efek, keadaan daya iblis akan meningkat dengan imbalan penggunaannya. Asteris serangan normal dan serangan skill akan menghasilkan 20% damage tambahan. Efek abadi yang unik, ketika berhadapan dengan Demonkin dan iblis bernama, Anda dapat menyerap atribut unik. Asteris kekuatan Tiramet, jika HP-mu turun di bawah 10%, HP akan dikembalikan menjadi 30% dalam sekejap. Waktu cooldown, 12 jam. Asteris kekuatan Latina, skill, bisakah kamu menjadi raja orang mati? Dihasilkan. Khusus. Kekuatan Great Demon ke-32 Belial. Ratu kegelapan yang meneror dunia. Ratu api membakar dunia. Ratu kebohongan menghancurkan dunia. Kekuatan tertinggi yang ditunjukkan bahkan pada rune.
Kekuatan Raja Neraka diekspresikan melalui grid. Buka Rune of Darkness, Belial's Power. Kuang. Petik 2 tanda seru petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Noe yang pingsan setelah dipukul oleh Black Horse Jiangshi. Iaruk yang mengikat kaki Black Horse Jiangshi. Black Horse Jiangshi yang telah beradaptasi dengan Iaruk dan meningkatkan penghindarannya. Sua yang menyaksikan pertempuran tingkat tinggi antara Iaruk dan Black Horse Jiangshi. Mereka semua memandang grid bersamaan. Sihir yang dipancarkan dari grid sangat kuat. Grid menghadapi Black Horse Jiangshi dan tersenyum muram. Merah, gelap, dan intens. Dia dikelilingi oleh sihir dan tampak seperti komet di langit malam. Kekuatan Grid Demon Belial yang disegel dalam Rune of Darkness telah digunakan. Tidak mungkin bagi manusia untuk mencerna ketiga kekuatan Belial. Tubuhmu merasakan beban besar. Anda telah kehilangan 35% dari HP maksimummu. Anda telah jatuh ke dalam kondisi lemah. Anda telah menolak. HP-mu telah turun di bawah 10%. Kekuatan Tiramet milik Rune of Darkness jika diaktifkan. 30% HP-mu telah dipulihkan. Anda telah kehilangan lebih dari 70% dari HP maksimummu. Efek gelar First King diaktifkan. Sebuah perisai pelindung yang berisi HP yang hilang pada 1 menit terakhir telah dibuat. Ketika perisai berlanjut, kemampuan beradaptasi medan akan meningkat sebesar 100%, sementara move speed dan defense akan meningkat sebesar 10%. Sebagai manusia, Anda hanya dapat menggunakan salah satu dari 3 kekuatan Belial, api, kegelapan, atau penipuan. Kekuatan diperoleh dari serangan Belial. Grid sudah mengujinya beberapa kali. Jika dia memilih kekuatan api, dia akan mengaktifkan keterampilan pasif, Fire Queen. Staminanya tidak akan berkurang, kecepatan pemulihannya akan meningkat 300%, dan ketahanan api akan meningkat menjadi 100%. Jika dia menerima serangan api yang lebih rendah dari api neraka, dia bahkan mungkin mendapatkan kembali HP-nya. Selain itu, dia bisa menggunakan Queen Flames of Hell dan Flames of Hellpath. Ini menampilkan kegigihan pertempuran tinggi, dan kekuatan serangan eksplosif. Jika dia memilih kekuatan kegelapan, keterampilan pasif akan diaktifkan yang menjadikan Demon King tidak bermusuhan. Tingkat generasi mana akan meningkat 300% dan resistance terhadap Dark Magic sebesar 100%. Selain itu, dia bisa menggunakan Provokasi Ratu dan Path of Darkness. Itu membuat sihir dan skill lebih mudah digunakan, serta memberikan skill debuff. Akhirnya, ketika memilih kekuatan penipuan, hanya distorsi ratu yang dihasilkan. Tapi untuk menggunakan sihir distorsi dengan benar, itu diperlukan untuk memiliki kekuatan dan kontrol yang sangat baik. Sulit bagi Grid untuk benar-benar menggunakannya. Pertama-tama, itu akan fatal bagimu. Slot iklan. Kamu bisa memasang iklanmu di sini. Sejak memasuki penjara lava, HP Grid terjaga pada 40%. Oleh karena itu, titel First King dapat digunakan kapan saja. Hukuman untuk membuka kekuatan Belial dibatalkan sampai batas tertentu oleh kekuatan Tiramet. Pada saat yang sama, efek titel First King diterapkan dan perisai yang kuat diperoleh. Dalam kondisi ini, Waruruk. Dia dikelilingi api dari ujung kepala sampai ujung kaki. Berkedip merah menutupi alis dan rambut Grid. Anda telah memilih kekuatan api. Skill pasif Fire Queen diterapkan selama 2 menit sementara Belial's Power dipertahankan. Kamu juga dapat menggunakan Flames of Hellpath dan Queen Flames of Hell. Queen Flames of Hell. Sihir liar yang melambangkan Ratu Api. Nyala api yang kuat akan merusak targetmu. Jumlah damage sebanding dengan serangan terkuat pengguna dan HP maksimum target. Konsumsi mana, 90% dari mana maksimummu. Waktu cooldown, 10 menit. Flames of Hellpath. Perasaan senang yang tersisa di jalan yang dilalui Sang Ratu Api. Selama durasi skill, nyala api di tubuhmu akan menyebabkan luka bakar. Saat menggunakan serangan fisik dan skill, damage api ditambahkan. Damage kebakaran sebanding dengan strength dan intelligence-mu. Konsumsi sumber daya. Mengurangi 250 HP dan 60 MP per detik saat diaktifkan. Waktu cooldown, 5 detik. Alasan mengapa Grid memilih kekuatan api adalah, karena sifat Black Horse Jiangshi. Black Horse Jiangshi sangat tahan terhadap serangan fisik. Monster itu telah dipukul beberapa kali oleh Iaruk, tapi tidak terluka parah. Resistensi fisiknya tinggi, tapi daya tahan sihirnya lemah. Dia akan meniupnya dengan api yang kuat. G. Grid menembakkan Queen Flames of Hell ke Black Horse Jiangshi. Kurururung. Grid merasakan sesuatu meninggalkan tubuhnya, begitu mantra diaktifkan. Setelah sejumlah besar mana dikonsumsi sekaligus. Fenomena, mana mengamuk, mungkin terjadi. Tapi, Grid mengatasi ini tanpa banyak kerusakan. Anda telah menolak. Ini karena karakteristik Pakmas Descendants. Kuang. Itu mengalir ke Black Horse Jiangshi, seperti air terjun. Tidak ada teriakan, karena Black Horse Jiangshi tidak merasakan sakit. Sempoyongan. Itu adalah luka kritis, tidak peduli siapa yang melihatnya. Sebagai monster boss, Black Horse Jiangshi memiliki status stamina tinggi. Queen Flames of Hell mematikan bagi HP-nya.
Kurururung. Sebuah ledakan terjadi di sekitar Black Horse Jiangshi, dan penjara lava menghilang tanpa jejak. Kiak. Nyang. Setelah tanah penjara runtuh, Sua dan Noe kehilangan pijakan mereka. Makhluk suci. Sua menyentuh cakar Noe dan melupakan realitas mengerikan sejenak, karena dia tiba-tiba dipenuhi dengan kebahagiaan. Noe terasa luar biasa. Teuk. Grid melintasi tanah penjara yang runtuh, dan mempersempit jarak ke Black Horse Jiangshi. Plus 9 Veiler di tangannya terbakar. Pakmas Swordsmanship. Waruruk. Perasaan senang dari api di sekitar Grid bersinar. Linked Kill. Kurururung. Veiler menembus Black Horse Jiangshi beberapa kali. Puk, puk puk. Uwok. Crit hit. Efek dari titel, kematian dalam satu serangan. Telah diaktifkan, menambahkan 30% crit damage. Titik lemah telah diserang. Damage lebih lanjut akan ditangani. Crit hit. Efek dari titel, kematian dalam satu serangan. Telah. Titik lemah telah. Crit hit. Dia menggunakan Blacksmith Rage dan Rune of Darkness berturut-turut, menggandakan kekuatan crit hit yang terjadi dalam suksesi. Black Horse Jiangshi menderita cedera serius dari Queen Flames of Hell, dan sekarang runtuh di bawah ilmu pedang Grid. Oh. Grid harus menyelesaikan ini, sebelum Belial's Power berakhir. Dia mencoba mengakhirinya dengan mencurahkan semua teknik Swordsmanship Pakma. Kecuali untuk Linked Kill Wave Pinnacle, yang ada di cooldown. Namun, perlawanan Black Horse Jiangshi sangat kuat. Black Horse Jiangshi tidak tahu rasa sakit atau takut, dan menyerang Grid. Grid tidak bertahan dan melakukan serangan balik sebagai gantinya. Itu adalah tindakan untuk mempersingkat waktu. Topeng aneh yang digunakan oleh Grid, topeng Slaterer, basah dengan darah. Hasil. Seokeok. Black Horse Jiangshi kehilangan HP-nya dengan cepat dan opsi Veiler Skill Bisek diaktifkan. Black Horse Jiangshi kehilangan kepalanya, dan jatuh dari tanah penjara yang rusak. Terdengar deru nyaring. Kepala penjaga dari penjara lava telah dikalahkan. 1.922.509.991 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. Resep Jiangshi telah diperoleh. Resep Jiangshi. Skill yang dinilai unik. Buklet tua berisi resep untuk Iron Jiangshi. Ketentuan penggunaan. Ahli Taoisme, Necromancer. Oh. Metode untuk membuat Jiangshi. Ini adalah jackpot nyata, yang melampaui imajinasi. Jika dia bisa mengisi kekurangan kekuatan militer kerajaan Overgearet dengan Jiangshi. Petik 1. Aku tidak punya Necromancer di guild. Grid merasakan suka dan duka pada saat yang bersamaan. Tapi, tidak ada ruang untuk berpikir. Dia tidak bisa menunda, karena kehidupan Han Seokbong dalam bahaya. Fly. Saat durasi Belial's Power berakhir, dia bertukar ke Braham's Boots dan terbang dari penjara, sambil membawa pada Sua dan Noe. Kurururung. Pihak Grid berhasil melarikan diri dari penjara lava yang benar-benar runtuh. Lava meletus dari mana-mana, tapi ancaman yang lebih besar adalah abu. Kota Kars di kerajaan Chou menjadi berwarna abu. Orang gila ini. Apa yang dilakukan pria gila itu? Petik 2. Sam Daso menjerit dan melarikan diri, ketika kepala Black Horse Jiangshi jatuh. Dia mencoba menyeret tali Han Seokbong, tapi itu tidak mungkin. Karena, pria berambut hitam dengan tubuh berotot dan bahu lebar, menghalangi jalannya. Si cantik Sua, tertutup abu, terbaring di lengannya. Ayah. Sua. Pada saat yang sama, Han Seokbong dan Sua berbagi reuni. Siapa kamu? Kamu menggunakan metode pengecut, untuk menyingkirkan Black Horse Jiangshi. Petik 2. Aku adalah raja dari kerajaan Overgearet. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sam Daso mengalami pertemuan terburuk pertama dengan Grid. Pada saat yang sama, ruang VIP istana. Suara apa itu? Yang Bans yang berpakaian mewah, merasakan situasi dari tempat mereka beristirahat dengan santai.